Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bola basket. Permainan ini cukup mudah loh, yaitu dengan memasukkan bola ke dalam ring untuk mencetak poin. Basket adalah permainan yang diciptakan oleh seorang guru olahraga bernama James Naismith di sekitar tahun 1891. Saat itu, James ingin membuat sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh muridnya dalam ruangan tertutup selama musim dingin. James terinspirasi dari permainan masa kecilnya dan mulai menciptakan olahraga basket. Saat itu, James hanya membuat beberapa peraturan dasar agar bisa diterima oleh banyak orang. Beberapa aturan yang diterapkan saat itu adalah setiap tim terdiri dari 9 orang dan tidak adanya teknik dribble. Jadi saat itu penggiringannya hanya dilakukan dengan cara melempar bola. Seiring dengan berjalannya waktu, permainan ini terus berkembang dan mulai dinamakan sebagai basketball. Untuk di wilayah Asia, Cina termasuk salah satu negara pertama yang mulai mengenal olahraga basket selain Jepang dan Filipina. Pada tahun 1920-an, orang-orang Cina merantau ke Indonesia dan secara tidak langsung ikut memperkenalkan olahraga basket. Pada tahun 1930-an, perkumpulan-perkumpulan basket mulai bermunculan di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, hingga Medan. Basket kemudian semakin berkembang pesat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang selanjutnya adalah peraturan permainan dalam bola basket. Peraturan dalam basket bisa meliputi banyak hal, mulai dari jumlah pemain, durasi waktu pertandingan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Yang pertama adalah pemain. Setiap tim terdiri dari 5 orang pemain dan ada pemain cadangannya. Yang kedua adalah skor dan durasi pertandingan. Durasi permainan bola basket menurut Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA adalah 4 kali 10 menit, sedangkan aturan National Basketball Association atau NBA adalah 4 kali 12 menit. Tiap pergantian babak ada jeda waktu istirahat selama 10 menit. Dan yang selanjutnya adalah aturan membawa bola basket. Ada 3 macam aturan dalam membawa bola basket, yaitu peraturan 3 detik, peraturan 8 detik, dan peraturan 24 detik. Aturan main lainnya yang perlu kita ketahui adalah pemain boleh melemparkan bola dengan teknik apa saja, tetapi dilarang memukul dengan cara meninju. Selanjutnya, pemain dilarang berlari sambil membawa atau memegang bola. Pemain harus menggiring bola dengan cara mendribble. Pemain dilarang melakukan double dribble. Jadi setelah menggiring dan berhenti di satu titik, bola sudah ditangkap atau dipegang dengan kedua tangan, pemain dilarang kembali melakukan dribble. Selanjutnya, yang terakhir adalah toleransi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemain adalah 4 kali. Jika sudah lebih dari 4 kali, maka akan bisa didiskualifikasi. Yang selanjutnya adalah ukuran lapangan bola basket. Sebenarnya ada banyak unsur ya dalam lapangan bola basket. Yang pertama adalah ukuran lapangan bola basket. Yang pertama adalah panjang 28 meter, lebarnya 15 meter, diameter lingkaran tengah 3,6 meter, jarak garis 3 poin ke ring 6,75 meter, jarak garis busur ring ke basket adalah 1,25 meter. Dan untuk ukuran ring dan tiangnya adalah tinggi ring 3,0 meter, diameter ring 45 cm, jarak tiang ring ke headline adalah 1 meter, panjang papan pantul 1,8 kali 1,05 meter, ukuran kotak tengah papan pantul 59 kali 45 cm. Dan yang terakhir adalah jarak papan pantul ke headline adalah 1,2 meter. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bola basket yang perlu kita kuasai agar kita bisa bermain basket dengan baik dan benar. Yang pertama adalah teknik dasar memegang bola. Dalam olahraga basket, memegang bola bukanlah sesuatu yang sepele. Cara memegang yang benar akan membuat kita bisa mengendalikan bola dan tidak mudah lepas dari tangan, sehingga kita bisa bermain dengan baik.
Cara memegang yang benar adalah kedua tangan diletakkan di samping kanan dan kiri bola. Jari-jari tangan harus dibuka lebar dan merenggang sehingga bola tidak gampang terlepas. Teknik selanjutnya adalah teknik melempar atau passing. Pemain harus bisa menguasai teknik melempar agar bisa memberi umpan bola kepada teman satu timnya. Ada beberapa macam-macam passing yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah operan dada atau chest pass. Operan dada sering dilakukan untuk memberikan operan lurus pada teman satu tim. Pemain memegang bola dengan kedua tangan, siku tangan ditekuk sehingga bola berada tepat di depan dada. Saat sudah siap, pemain harus segera melemparkan bola ke arah yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah operan di atas kepala atau overhand pass. Operan ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas kepala, lalu melemparkannya secara lurus atau melengkung. Teknik ini berguna untuk mengoper jarak jauh, terutama ketika kita sedang terdesak dan harus melempar bola melewati pertahanan tim lawan. Cara melakukan teknik ini adalah dengan memegang bola, memakai kedua tangan, tangan diangkat sampai bola berada di atas kepala, setelah itu baru dilakukan lemparan menuju target yang diinginkan. Selanjutnya adalah operan memantul atau bounce pass. Teknik ini berguna untuk mengoper bola jarak pendek dan bisa mengecoh lawan. Caranya, pemain memantulkan bola ke bawah atau lantai dan mengarah ke teman satu timnya. Bola yang memantul tersebut nanti bisa langsung ditangkap oleh pemain lain. Selanjutnya adalah operan baseball. Sesuai namanya, cara melakukan operan ini mirip seperti pemain baseball saat melempar bola, yaitu dilakukan dengan hanya satu tangan. Baseball biasanya dilakukan untuk mengelabui lawan dengan berpura-pura akan menembak tetapi ternyata hanya mengoper bola. Teknik yang selanjutnya adalah menggiring bola atau dribbling. Dribble dalam permainan basket adalah memantulkan bola ke lantai berkali-kali sambil terus berjalan atau berlari menuju ring. Teknik dribble ada dua jenis, yaitu dribble tinggi. Teknik ini biasanya dilakukan ketika pemain dalam keadaan bebas atau tidak dihadang tim lawan. Pemain melakukan teknik dribble ini sambil berlari atau berjalan cepat dengan tujuan menerobos pertahanan lawan. Dan yang kedua, dribble rendah. Ini berguna untuk mempertahankan bola agar tidak direbut oleh tim lawan. Pemain yang sedang terhimpit atau berhadang langsung dengan tim lawan sering melakukan teknik ini untuk menjaga bola. Selanjutnya adalah teknik pivot. Teknik pivot sangat berguna untuk mengecoh lawan. Cara melakukan teknik ini adalah dengan menggerakkan atau memutar badan sambil bertumpu pada salah satu kaki. Sambil bergerak, pemain harus terus menjaga bola agar tidak direbut oleh lawan. Teknik yang selanjutnya adalah menembak bola atau shooting. Teknik menembak berguna untuk memasukkan bola ke dalam ring untuk mencetak poin. Ada macam-macam cara untuk melakukan shooting. Yang pertama adalah set shoot. Pemain berdiri diam di satu tempat lalu menembakkan bola ke arah ring, bisa dengan satu atau dua tangan. Teknik ini biasanya dilakukan saat pemain sedang terhimpit atau dihadang oleh lawan. Yang selanjutnya adalah jump shoot, yaitu ketika pemain menembakkan bola dengan cara melompat. Lompat yang dilakukan pun harus cukup tinggi agar bola bisa lebih mudah mengenai sasaran. Teknik yang selanjutnya yaitu layup. Layup merupakan teknik yang menggabungkan 3 gerakan sekaligus, yaitu lari, lompat, dan menembakkan bola. Setelah mendribble, pemain melangkah lebar sebanyak 2 kali ke arah ring, kemudian melompat sambil melambungkan bola agar masuk ke keranjang. Kemudian teknik shooting yang terakhir adalah slam dunk. Slam dunk ini merupakan teknik menembak bola dengan cara melompat ke udara. Pemain harus mampu melompat setinggi mungkin dan memasukkan bola secara langsung ke dalam keranjang. Jadi, bola tidak sekedar dilempar atau dilambungkan ke arah ring. Dan yang terakhir adalah teknik rebound. Teknik ini berguna untuk merebut bola yang gagal masuk ke dalam ring, baik yang ditembakkan oleh teman maupun tim lawan. Jika teman satu tim gagal syuting, maka teknik ini berguna untuk memasukkan bola kembali ke dalam ring.
Jika yang gagal melakukan shooting adalah tim lawan, maka teknik rebound berguna untuk mencegah pihak musuh berusaha memasukkan bola itu kembali. Itulah mengapa rebound sangat penting dan bisa menjadi salah satu penentu kemenangan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.